Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lida Oktaviani, mahasiswi semester 2 Prodi Perbankan Syariah Universitas Islam 45. Saya di sini akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester bahasa Arab. Baiklah, pertanyaan nomor 1. Jelaskan isim dan macam-macamnya, fiil dan macam-macamnya, huruf dan macam-macamnya, sertakan keseluruhan dengan contohnya. Isim secara bahasa memiliki arti yang dinamakan atau nama atau kata benda. Isim memiliki tanda-tanda sebagai berikut. Dilekati alif lam, semua kata dalam bahasa Arab yang diketahui oleh alif dan lam merupakan isim. Contohnya, Alkitabu, Quran, Al-Quran dan buku. Kedua, bertanwin semua kata dalam bahasa Arab yang berharakat tanwin pada akhir kata domah tain, fathah tain, maupun kasroh tain. Sudah pasti itu isim. Contohnya, kolamun, artinya pulpen. Babun, artinya pintu. 3. Bertemu dengan huruf jar. Bila suatu kata didahului oleh huruf jar, maka kata tersebut pasti isim. Di antara huruf jar adalah ala, min, fi, ila. Contohnya, sirtu min masjidi ilal baiti. Artinya, saya telah berjalan dari masjid ke rumah. Isim berdasarkan jumlah atau bilangan dibagi menjadi 3. Yang pertama isim mufrad, yang kedua isim musanna, yang ketiga isim jamak. Isim mufrad adalah kata tunggal. Contohnya, muslimatun atau muslimun, seorang muslim dan seorang muslimah. Dan kolamun, kitabun, sebuah buku, sebuah pulpen. 2. Isim musanna. Isim musanna adalah kata ganda. Biasanya ditambahkan huruf alif dan nun atau ya dan nun untuk merubah dari isim mufrad ke isim musanna. Contohnya, kolamani, 2 pulpen, kolamaini, 2 pulpen. 3. Isim jamak. Isim jamak adalah kata yang melebihi dari 3 atau hanya 3. Isim jamak tersendiri dibagi menjadi 3 jenis, yaitu jamak muzakkar salim, jamak muannats salim, dan jamak taksir. Jamak muzakkar salim yaitu bentuk jamak bagi isim-isim muzakkar. Biasanya ditambahkan huruf ya mati dan na atau wa mati dan na untuk merubah dari isim mufrad ke isim jamak muzakkar salim. Contohnya muslimina atau muslimuna. Keduanya memiliki arti orang-orang muslim. Kedua, isim jamak muannats salim, yaitu bentuk jamak bagi isim-isim yang muannats. Biasanya ditambahkan huruf alif dan ta untuk merubah dari isim mufrad ke isim jamak muannats salim. Contohnya, muslimatun, orang-orang muslimah. Ketiga, jamak taksir. Isim jamak taksir ini adalah jamak yang tidak memiliki aturan baku. Isim jamak taksir tersendiri dibagi menjadi 2, yaitu jamak taksir lil akil, jamak taksir untuk yang berakal. Contohnya, rojulun, rijalun, artinya laki-laki. Jamak taksir lil ghairi akil, jamak taksir untuk kata benda. Contohnya, kitabun, kutubun, artinya buku. Lanjut ke isim dengan berdasarkan jenis. 1. Isim muzakkar. Isim muzakkar adalah semua nama manusia untuk laki-laki dan nama benda yang tidak mengandung huruf ta marbutoh. Contoh nama orang, Ahmadun, Muhammadun, Nuhun, dan semua nama laki-laki. Nama benda, buku, kitabun, dan pulpen, kolamun, dan semua nama benda yang tidak mengandung ta marbutoh. Itulah isim muzakkar. Kedua, isim muannats. Isim muannats adalah semua nama wanita dan isim-isim yang mengandung huruf ta marbutoh adalah isim muannats. Contohnya, nama wanita Fatimatun, Khadijatun, Aisyatun, dan semua nama wanita. Nama-nama isim yang mengandung ta marbutoh seperti madrasatun, mizwahatun, jami'atun, dan semua nama-nama isim yang mengandung ta marbutoh disebut isim muannats. Dan kita lanjut menjawab fiil dan macam-macamnya. Fiil menurut ilmu nahwu al-jurmiyah, kalimatun dalat ala bimakna fi nafsiha waqtaronats bizaman. Artinya, kata yang menunjukkan suatu makna pada dirinya dan berhubungan dengan waktu. Fiil adalah kata yang menunjukkan arti, pekerjaan, atau peristiwa yang terjadi pada suatu masa.
atau waktu tertentu, lampau, sekarang, dan yang akan datang. Hampir seperti pengertian kata kerja dalam bahasa Indonesia, contohnya, uf'ul, artinya bekerjalah. Lalu, yaf'ulu, artinya sedang atau akan bekerja. Lalu, fa'ala, yang artinya telah bekerja. Fi'il ada beberapa macamnya, dan terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama fi'il madi, yang kedua fi'il mudhari', dan ketiga fi'il amr. Fi'il madi atau lampau secara terpisah, fi'il berarti kata kerja. Sedangkan madi berarti yang telah lampau atau lewat. Jadi, fi'il madi ialah kata kerja yang menunjukkan terjadinya suatu pekerjaan atau peristiwa pada waktu lampau. Contoh kalimat fi'il madi. Yang pertama, dakholatul masjidah. Artinya, saya telah memasuki masjid. Yang kedua, dakholatil masjidati, yang artinya kamu perempuan telah memasuki masjid. Sekarang kita lanjut ke fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu artinya sekarang atau sedang dilakukan. Fi'il mudhari' adalah kata yang menunjukkan arti dalam dirinya yang dikaitkan dengan waktu, yang mengandung arti sekarang atau yang akan datang. Ciri-ciri kalimat fi'il mudhari' adalah dimulai dengan huruf mudhoro'ah yang 4, yaitu alif, nun, ya, dan ta. Contoh fi'il mudhari'. Yang pertama, yaktubu, yang artinya dia akan menulis. Yang kedua, yaftahu, yang artinya dia akan membuka. Oke, kita akan lanjut ke pembahasan fi'il amar. Fi'il amar atau kata kerja perintah adalah fi'il yang berisi pekerjaan yang dikehendaki oleh mutakalim. Mutakalim itu pembicara, sebagai orang yang memerintah agar dilakukan oleh mukhotob. Mukhotob itu lawan bicara. Sebagai orang yang diperintah. Contoh fi'il amar, uktub, tulislah. Iftah, bukalah. Sa'id, bantulah. Contoh penggunaan fi'il amar dalam kalimat, iftahil baba, bukalah pintu itu. Arsilil risalata ya Ahmad, kirimlah surat wahai Ahmad. Kita lanjut ke pembahasan huruf dan macam-macamnya. Huruf dalam ilmu nahwu mempunyai arti tersendiri, yaitu al-harfu huwa kalimatun dalat ala makna fi ghairihi. Artinya huruf adalah kata yang menunjukkan arti jika disandingkan dengan kata lainnya. Dari pengertian di atas, pastinya sudah sangat jelas bahwa huruf adalah ilmu nahwu, yaitu kata yang tak dapat diketahui artinya jika tidak disandingkan dengan kata lain. Kita masuk ke pembahasan huruf dan macam-macamnya. Huruf dalam ilmu nahwu mempunyai arti tersendiri, yaitu al-harfu huwa kalimatun dalat ala makna fi ghairi. Artinya, huruf adalah kata yang menunjukkan arti jika disandingkan dengan kata lainnya. Dari pengertian di atas, pastinya sudah sangat jelaskan bahwa huruf dalam ilmu nahwu yaitu kata yang tak dapat diketahui artinya jika tidak disandingkan dengan kata lainnya. Arti lain dari huruf juga sebagai berikut. Al-harfu huwa ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Huruf adalah lafaz atau kata yang tidak layak disertai tanda isim dan tanda fi'il. Dari arti di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa huruf itu tidak menerima tanda isim dan fi'il. Jadi, untuk mengenalinya dengan melihat apa kata tersebut mempunyai tanda isim atau fi'il. Jika tidak ada tanda isim dan fi'il, maka otomatis kata tersebut adalah termasuk huruf. Kita masuk ke macam-macam huruf, yaitu huruf jar dan contohnya. Min, yang maknanya dari. Contoh dalam Al-Quran, minallahizil ma'arij. Yang kedua, ila. Kata tersebut adalah termasuk huruf. Dan karena ia sendirian tanpa disandingkan dengan kata lainnya, isim atau fi'il, maka ia tidak dapat dipahami arti sesungguhnya. Tapi, jika ditambah dengan kata lain, contohnya, azhabu ilal masjidi, saya pergi ke masjid. Yang ketiga, an artinya sama dengan min, yaitu dari. Contohnya dalam Al-Quran, alladzina hum an sholatihim sahun. Selanjutnya, ada ala, artinya di atas. Contohnya,
Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Dan huruf jar selanjutnya yaitu fi. Kata tersebut juga tidak dapat diketahui makna sesungguhnya karena belum disandingkan dengan kata lain. Jika ditambahkan kata lain, contoh, adrusu fil fasli, saya belajar di kelas. Kata yang saya tandai mempunyai arti di. Yang selanjutnya itu ada ka, artinya seperti. Misal dalam syair terkenal kita dengar al-waktu kasoif, waktu itu bagaikan pedang. Kemudian huruf jar yang terakhir adalah huruf li, yang artinya untuk atau bagi. Contohnya, alhamdulillah, yang artinya segala puji untuk atau bagi Allah. Maka lafaz Allah merupakan lafaz yang agung, lafzul zalalah, termasuk isim. Saya akan menjawab soal nomor 2, yaitu menjelaskan alamatul i'rab rofa, nasab, khofad, dan jazam beserta bagian-bagiannya dan contohnya. Oke, yang pertama kita akan masuk ke i'rab rofa. Pengertiannya, li rofi arba'u alamati dhammah wal wawu wal alifu wal nun. Adapun bagian rofa mempunyai 4 alamat. Yang pertama ada harokat dhammah, huruf alif, huruf waw, dan nun. Adapun harokat dhammah menjadi alamat bagi i'rab rofa berada pada 4 tempat juga. Yang pertama pada isim mufrad, artinya makna tunggal, contohnya kitabun, artinya buku. Yang kedua jamak taksir, makna banyak yang berubah melalui bentuknya. Jamak taksir sendiri adalah isim atau kata benda yang menunjukkan arti lebih dari 2 atau banyak. Contohnya kutubun, artinya buku-buku. Contoh lain ada ja'a rizalun, artinya para lelaki sudah tiba. Yang ketiga jamak muannats salim, makna jamak untuk perempuan. Contohnya ja'at mu'minat, artinya orang-orang perempuan iman telah datang. Yang keempat fi'il mudhari, yang di akhir katanya tidak berhubung dengan apapun. Contoh, Hammadun yaktubur risalah, artinya Muhammad sedang menulis surat. Baik, kita akan lanjut ke alamatul i'rab rofa yang kedua, yaitu wawu. Wawu menjadi alamat bagi i'rab rofa pada 2 tempat. Yang pertama pada jamak muzakkar salim, yang kedua pada asmaul khamsah. Pada jamak muzakkar salim mempunyai contoh innamal mu'minu ikhwatun, yang artinya sesungguhnya orang-orang laki-laki yang beriman adalah bersaudara. Yang kedua asmaul khamsah atau isim-isim yang 5. Isim yang 5 itu apa sih? Kita sebutin, yaitu abuka bapakmu, fuka mulutmu, akhuka saudaramu, zumalin yang memiliki harta, dan hamuka pamanmu. Contoh, ya Mahmud abuka da'aka, artinya wahai Mahmud ayahmu memanggilmu. Kita balik ke alif. Alif menjadi alamatul i'rab bagi rofa khusus hanya pada isim-isim tasniyah saja. Bahwa untuk menjadi i'rab rofa maka isim tasniyah harus ditambah alif dan nun. Karena memang tanda rofa yang ketiga adalah alifnya isim tasniyah. Contoh, ja'a musliman, 2 orang Islam telah datang. Adapun nun menjadi alamat bagi i'rab rofa berada pada fi'il mudhari yang bersambung dengan dhamir tasniyah, dhamir jamak, dan dhamir muannats mukhathab atau af'alul khamsah. Contoh, taf'alani, kamu berdua laki-laki sedang mengerjakan. Terus contoh yaf'alani, dia berdua laki-laki sedang mengerjakan. Lanjut kita masuk ke i'rab nasab. Tandanya ada 5, yaitu fathah, alif, kasroh, ya, dan hasbun nun atau membuang nun. Harokat fathah menjadi tanda bagi i'rab nasab jika pada isim mufrad atau makna tunggal, jamak taksir atau makna banyak, fi'il mudhari, dan apabila kemasukan amil yang menasabkannya dan tidak menempel pada akhirnya. Selanjutnya alif menjadi tanda bagi nasab jika pada asmaul khamsah
Seperti contoh lafaz ro'aitu abaka wa akhoka, yang artinya aku melihat bapakmu dan saudaramu. Kasroh menjadi tanda bagi nasab jika pada jamak muannas. Lalu ya menjadi tanda bagi i'rab nasab jika pada tasniyah atau makna ganda. Lalu jamak atau makna banyak, dan hasbun nun menjadi tanda bagi i'rab nasab jika pada af'alul khamsah yang ketika rofa'nya dengan subutun nun. Masuk ke i'rab khafad atau jar yang memiliki 3 tanda, yaitu kasroh, ya, dan fathah. Kasroh menjadi tanda bagi khafad jika pada 3 tempat, yaitu isim mufrad yang bertanwin-tanwin, jamak taksir yang bertanwin-tanwin, jamak muannas salim, dan jamak muannas salim. Ya menjadi tanda bagi i'rab khafad jika pada 3 tempat, pada isim-isim yang 5, pada isim tasniyah, dan jamak. Fathah menjadi tanda bagi i'rab khafad jika pada isim-isim yang bertanwin. Masuk ke i'rab jazam, yaitu sukun dan al-hafzu atau membuang. Sukun menjadi tanda bagi i'rab jazam jika pada fiil yang sehat akhirnya. Al-hafzu menjadi tanda bagi i'rab jazam jika pada fiil mudhari yang mu'tal akhirnya dan fiil-fiil yang rofa'nya dengan subutun nun atau tetap nun. Dan kita masuk ke pertanyaan yang terakhir, yaitu menjelaskan domir dan macam-macamnya. Dan contohnya, domir adalah kata ganti. Kata ganti atau pronomina adalah kata yang menggantikan orang atau benda untuk membuat penyampaian kalimat lebih efektif. Domir juga merupakan wujud efektivitas bahasa yang menjelaskan sudut pandang dan keterangan terhadap jumlah dan jenis kelamin benda. Jenis-jenis domir. Yang pertama ada domir munfasil. Domir munfasil artinya terpisah. Maka domir munfasil adalah domir yang mandiri. Ia berdiri sebagai satu kata. Yang kedua yaitu domir mutasil. Domir mutasil adalah domir yang cukup praktis karena merupakan satu huruf yang melekat pada suatu kata. Biasanya domir mutasil dipakai untuk menyatakan kepemilikan terhadap suatu objek. Yang ketiga, domir mustatir. Domir ini yang paling menarik karena ia tersembunyi sesuai namanya. Domir mustatir biasanya dibentuk dengan mengubah bentuk fiil. Bisa dengan menambahkan huruf ta pada akhir kata kerja jika kerjaan tersebut dilakukan oleh seorang wanita, atau mengubah forma kata kerja jika kerjaan tersebut dilakukan oleh diri sendiri. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.